dalam keadaan baik. Bertemu kembali dengan saya Dian Hartantri pada Bincang Nusa edisi ke-11. Dan edisi kali ini kalau bisa disebutkan sebagai edisi sambungan dari sebelumnya, karena kita akan bertemu dengan sepasang siswa dari sepasang dalam artian dua ya, bukan sepasang yang berbeda jenis. Ini sepasang ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum itu kita sapa dulu. Hai. Silakan. Bersama dengan siapa? Halo, perkenalkan nama saya Victor Channel Guluran Seperti Jumat. Saya dari kelas 11 IPA 3, selaku ketua OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Ya. Saya Hanzal Nur Sodikin dari kelas 11 IPA 2 selaku wakil ketua OSIS. Ya, jadi mereka berdua ini adalah pasangan ketua OSIS, ketua dan wakil ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Ya, apakah yang akan kita perbincangkan? Nah, ini tentu saja menarik terkait rencana mereka ke depan. Tapi sebelum itu, selamat. Nggak tahu ini selamatnya nih, selamat apa? Tapi ya, selamat menjalankan tugas untuk Anda berdua karena sudah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, berkait dengan kemenangan mereka atau terpilihnya mereka, pada kesempatan kali ini mereka akan memaparkan apa sih yang akan dikerjakan, rencana yang sudah dirancang. Bisa kita mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari ketuanya dulu, ya Peter. Jadi kan begini, tadinya Anda berdua masing-masing adalah calon ketua OSIS, tapi setelah melalui mekanisme pemilihan, Anda berdua dinyatakan sebagai ketua dan wakil ketua. Tentu saja visi misinya kan awalnya berbeda nih. Jadi sudah di-update atau bagaimana nih ceritanya? Dari Peter dulu. Ya, dari visi misi kami sudah kami bincangkan dan kami sesuaikan. Kami satukan. Iya. Dan telah kami simpulkan ke dalam sebuah kesempatan atau program yang akan kami jalankan ke depannya seperti apa. Iya. Ya, dan untuk rencana kerjanya kami itu ada beberapa yang telah kami susun. Di antaranya yang pertama itu kami rencananya akan menjalankan sebuah kegiatan kerja bakti bersama, dan itu rencananya nanti akan diadakan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, oh baik. Dan itu kegiatannya rencananya akan diadakan setelah senam. Setelah senam, ya. Saya di situ mengapa saya dan Anca memprogramkan hal ini, karena kami termotivasi dengan sebuah grup kebersihan, dan itu kami termotivasi dan menggerakkan hati kami berdua sehingga melihat juga teman-teman yang sepertinya seperti cuek dengan kebersihan sekitar, sehingga kami ingin berinisiatif membentuk sebuah kegiatan kerja bakti bersama setelah senam ya. Jadi kami akan arahkan langsung para teman-teman, kemudian kami para pengurus OSIS pun akan turut serta hadir ke lapangan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama tersebut. Nah, untuk kegiatan ini juga kami akan bentuk sebuah bisa dibilang denda atau ada ya, nanti kita bahas detail. Setelah kerja bakti ada lagi kah hal yang baru gitu yang akan untuk hal yang baru mengaktifkan kembali ekskul musik. Oh iya, diaktifkan kembali ekskul musik gitu. Terus ada yang mengaktifkan ekskul musik. Setelah itu kami akan membuat sebuah event-event, karena seperti yang kita ketahui bersama, sepertinya sudah banyak sekali lomba-lomba yang keluar, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Betul. Nah, untuk itu kami akan melakukan sebuah persiapan kepada teman-teman guna untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka di bidang akademik dan non akademik. Jadi dengan cara kami akan mengadakan event-event, contohnya di bidang akademik, itu sepertinya akan diadakan lomba-lomba di hari-hari besar. Nah, contohnya itu seperti lomba berpidato, lomba baca puisi, lomba cerdas cermat,
lomba debat dan juga lain sebagainya. Ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kami akan setidaknya mengadakan sebuah event untuk mengembangkan Mencari bakat-bakat mencari ya. bakat-bakat. Di antara Dan sekian banyak mengembangkan. teman-teman, adakah yang punya talenta? Ya. Baik, ada lagi program yang berbeda dari sebelumnya gitu ya, Sa? Apa gitu? Dan Cak, Bagaimana? Hansa? Mungkin kami akan mengaktifkan kembali sosial media OSIS Mansa Nusa. Oh iya, jadi selama ini sebetulnya ada ya? Sebenarnya ada Bu, cuman Tapi- ya, mungkin kurang aktif. Oh gitu, iya. Instagram. Jadi saya ingin mengaktifkan kembali. Jadi di situ bisa jadi wadah buat teman-teman nanti. Kalau misalnya mau kasih pendapat dan saran mungkin atau Iya. mau buat kegiatan, jadi kami melakukan voting di situ. Betul. Jadi untuk menginfokan apa sih yang dikerjakan OSIS gitu ya, kan ini eranya era sosial media ya. Selain itu apalagi? Kami ingin membentuk sebuah Apa itu? sebuah wadah. Oh, Sebuah wadah. dalam bidang e-sport. E-sport. Oh iya. Karena seperti yang kita ketahui sebenarnya banyak siswa-siswi SMA 1 Nusa ini yang punya bakat di bidang e-sport, namun masih tertutup. Masih belum terlihat ya, karena belum ada yang mewadahi gitu. Jadi Anda berdua ini memprogramkan akan dibentuk wadah untuk e-sport. Apalagi selain itu masih ada lagi yang baru? wah, untuk yang baru rencananya kami juga akan membentuk sebuah ekstrakurikuler namanya Sispala. Sispa. Siswa Cinta Alam. Oh iya. Jadi untuk Itu Cinta alam. ya, karena yang saya lihat teman-teman sepertinya memiliki minat tersendiri di lingkungan alam. betul. Ya. Tapi sama tadi kayak e-sport ya, belum ada wadahnya gitu. Jadi rencananya akan dibentuk gitu. Oh iya. Jadi dari beberapa hal yang baru itu sudah tersusun rapi-rapi begitu. Berarti sudah di ini juga ya rincian nanti langkahnya seperti apa begitu. Jadi detail dari rencana mereka akan kita bahas setelah yang berikut. Baik, kita bertemu kembali. Tadi di awal sudah dipaparkan gambaran umumnya nih, mereka berdua ini dalam masa baktinya mau ngapain aja gitu sudah. Nah berikut di edisi di sesi yang kedua ini kita akan membicarakan detail dari apa-apa yang telah mereka rancang. Salah satunya nih, mereka akan lebih memperhatikan lingkungan tadi dengan salah satu programnya menjalankan kerja bakti di tiap hari Jumat, Minggu ke berapa ya olahraga tuh? 1 dan ke-3 Kak? Iya. Nah, setelah olahraga bersama, kita akan menjalankan kerja bakti. Bagaimana detailnya? Siapa yang mau ngasih penjelasan duluan nih? Peter, baik. Bagaimana Peter? Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan bahwa kita akan melaksanakan kerja bakti bersama. Itu tujuannya agar teman-teman itu lebih gimana ya, lebih Peka gitu. peka lagi sama kebersihan sekitar, apalagi lingkungan sekitar kita yang sudah memang mulai Sementara ini parah ini terlihat, kotor. wah, Jadi, jujur sekali Anda. mengingatkan lagi lah pada mengingatkan teman-teman lagi. terkait kebersihan. Dan juga dari rencana kami ini kami Ya. memiliki beberapa bisa dikatakan sebuah apresiasi lah Ya. kepada teman-teman dari tiap-tiap kelas jika memiliki kesadaran dan kebersihan dari kelas. Ya. Nah, jadi contohnya seperti apa? Ketika kita mengadakan kebersihan dan kelas tersebut kita akan nobatkan sebagai klaster bersih. Oh iya. Bentuk hadiahnya itu berupa kita akan umumkan di saat upacara nanti. Ada apa gitu, hadiahnya apa, rahasia ya, supaya mereka lebih antusias gitu ya. Antusias lagi. Jadi untuk menjalankan program itu berarti Anda menyiapkan seluruh anggota Anda ya untuk berpartisipasi begitu, pengurus Anda begitu. Iya, Bu. Jadi nantinya salah satu setelah kerja bakti akan diadakan kayak event mingguan ya ini ya rencananya ya. Ngecek kelas mana yang memenuhi standar kebersihan ala Peter gitu. Jadi nanti akan dinobatkan sebagai misalnya minggu ini siapa klaster bersihnya. Baik, itu salah satu latihan untuk peduli pada lingkungan. Selanjutnya Selanjutnya apa teman-teman yang ketahuan yang ketahuan
Hati-hati nih, ketahuan apa nih? Buang sampah sembarangan. Oh, iya. Apa hukumannya? Oh, berupa apa? Jadi saya akan menaruh para pengurus OSIS sebagai mata-mata. Sebagai Pemantau kebersihan gitu ya. kebersihan. Jadi hukumannya itu sebuah denda berupa uang lah. Uang ya, didenda. Bisa Kalau didenda. buang sampah sembarangan, didenda. Sudah menjadi merupakan sebuah peraturan di negara kita juga ini ya. Kalau membuang sampah sembarangan itu akan terkena denda. Ya, Itu yang akan saya terapkan di sekolah kita. Apabila ketahuan membuang sampah, itu akan diproses dan Iya. akan dikenai denda. oh itu salah satunya. Jadi kita harus berhati-hati begitu. berhati-hati. Itu kalau berkaitan dengan lingkungan. Nah, berikutnya program apa lagi itu yang tadi kita bahas, Ansal? Selain kebersihan. Selain kebersihan, saya dan Peter ingin menciptakan, aku mau bentuk sebuah tim podcast. Oh iya, Teman-teman podcast di ya. siswa-siswi SMA 1 Nunukan Selatan. Mungkin materi-materi podcast yang akan kami bawakan itu kan tadi Peter bilang terkait kelas terbersih. Nah, perwakilan kelas terbersih itu bisa kita undang. Oh begitu. Jadi Sebagai ceritanya berbagi tamu. praktek baik ya. Bagaimana caranya supaya kelas tetap bersih gitu. Mereka kita undang, membagi tips and triknya supaya bersih bagaimana begitu. Nah, Selain itu mungkin ada siswa-siswi atau teman-teman yang berprestasi, itu kita bisa undang tuh. Kita bisa tanya tips and triknya mungkin. Jadi berbagi kita- caranya. Jadi kita bisa termotivasi juga. Betul. Jadi ada apa ya, kegiatan baru. Kegiatan baru yang mereka gagas yaitu podcast. Nah, Anda boleh terlibat di sana untuk warga SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, terutama siswa-siswinya ya, karena ini mereka berencana, mereka yang mengelola. Demikian. Apalagi selain Yang tadi seperti yang dipaparkan tadi, lebih berprestasi begitu? lebih berprestasi. Jadi maksudnya dari lebih berprestasi itu sekarang ini kan sedang dalam proses perjalanan lomba KSN, Iya. Olimpiade. Nah, rencananya saya untuk kedepannya itu bisa membuat sebuah klub-klub atau sebuah Kelompok-kelompok ya, belajar. kelompok belajar Iya. dari peminatan dari mereka masing-masing. Misalkan ada yang minat di bidang fisika, matematika, dan juga biologi. Itu kita akan buat kelompok belajar tersendiri. Dan tujuannya itu mereka akan lebih terbiasa lagi dan bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kedepannya lagi. Jadi kedepannya itu mereka tidak akan bisa dikatakan terburu-buru lah. Oh iya, jadi akan dibentuk-bentuk kelompok-kelompok belajar yang istilahnya nanti kalau kita mencari perwakilan untuk ikut KSN tidak terlalu sulit Ya, begitu tidak ya. terlalu sulit. Jadi sudah dapat nih orang-orang yang menyukai bidang-bidang itu gitu. Apalagi selain Tadi selain itu ya mengaktifkan yang bidang ekskul musik. ekskul musik Nah, ya. itu rencananya akan saya buat paduan suara tersebut Untuk- untuk upacara. Oh iya. Ya, Hanya upacara atau kalau ada event-event lomba paduan ya suara event gitu? paduan suara juga Ya. akan ditunjukkan untuk itu. Heeh. Jadi akan dilatih untuk teman-teman yang mempunyai suara bagus. Oh, paduan suara tuh harus bersuara bagus ya? Atau yang penting mau menyanyi nanti diarahkan atau bagaimana? Akan dilatih nanti. Oh iya iya. Nanti minder lagi kalau suaranya nggak bagus nggak ikut. Ya. Jadi jangan khawatir, ada latihannya. Ada latihannya nanti ya, akan dibuat untuk ekskul musik. Ya, selain paduan suara apa musik dok? Yang tadi mau ada. di Mungkin bermain alat musiknya ya. Oh iya, betul. Kebetulan memang di sekolah kita fasilitas itu sebetulnya ada, tapi nyari yang berminat gitu loh. Jadi ekskul itu kan sebenarnya disiapkan untuk anak-anak yang memiliki ketertarikan pada bidang-bidang tertentu begitu. Peralatan ada, tapi yang minat kok belum kentara yang mana orangnya. Jadi semoga dengan apa yang istilahnya Peter rancang, nanti kita akan aktif di situ gitu. Nah, itu musik. Apalagi rencananya? itu yang membuat program ini proses program laporan bulanan proses. Karena rencananya mau buat laporan Oh, bulanan. yang seperti apa itu? Mungkin nanti di bagian segment tertentu
ada program kerjanya, misalnya itu di bagian kerohanian. Kerohanian. Itu kan biasanya kita mengadakan sholat duha bersama. Ya, Nah, itu biasanya di minggu kedua dan keempat. Betul. Itu mereka bisa jadikan program kerja mereka atau kegiatan mereka untuk membantu mempersiapkan alat-alat. Ya. Jadi mereka bisa dokumentasi, Dibuatkan laporannya. Oh ya, jadi lebih terorganisir gitu ya, administrasinya, latihan begitu supaya lebih baik. Selain laporan bulanan, apalagi banyak program. Bagaimana? Ya, Di bagian e-sport tadi Bu, membuat wadah. Ya, direncanakan dibuat wadah untuk e-sport. Seberapa penting sih e-sport itu sekarang menurut Hansala gitu? Nah, untuk sekarang saat ini e-sport itu semakin berkembang Bu. Sudah semakin berkembang ya. Sampai ada turnamen tingkat dunia. Ada turnamennya. Jadi e-sport itu istilahnya kalau zaman dulu kita kan justru dibatasi kalau bermain game. Ya, jangan berlebihan begitu. Loh, kok sekarang malah ada eventnya tingkat dunia lagi? Bagaimana tuh? Mungkin karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, jadi menyesuaikan juga Bu. Jadi bukan ini sekedar game itu tidak bisa dipandang remeh, bisa menghasilkan. Tidak hanya hiburan sekarang ya. Hiburan, bisa menjadi lapangan pekerjaan juga. Lapangan pekerjaan gamer ya. Ya betul. Anda yang bercita-cita menjadi gamer, ada wadah nih. Terus di bagian kan sekarang ini sedang banyak turnamen lah untuk berkait e-sport itu. Terkait e-sport. Apa sih biasa yang dilombakan? Dilombakan itu biasanya game PUBG Mobile, Mobile Legends. Mobile Legends 2 itu ya? Nah, 2 itu yang sering dilombakan sekarang. Iya. Jadi agar kita tidak susah-susah mencari wakil SMA ini. Tapi bukannya game itu banyak yang suka? Masih kesulitan kan mencari duta gitu, gamer gitu? mencari kecocokan. Oh iya. Baru membentuk tim. Oh begitu ya, baik. Memang apa ya, kalau sudah ada timnya dan solid itu dan untuk solid itu butuh latihan, butuh wadah. Dan ini mereka berdua berencana membuat wadah untuk itu e-sport. Anda yang tertarik boleh bergabung. Boleh. Kapan itu rencananya? Sesaat setelah kami. Bagaimana? Kapan sih Anda dilantik? Belum tahu? Masih direncanakan. Rangkaiannya setelah pemilihan ini Anda dinyatakan terpilih, kemudian apa? Ada kegiatan apa? Kegiatan kami akan melaksanakan kegiatan BIOS. BIOS ya, apa itu BIOS? Bimbingan OSIS. Bimbingan OSIS. Di sana Anda akan diajar dulu, diorientasi dulu bagaimana OSIS dan seterusnya, baru kemudian dilantik. Nah, setelah Anda dilantik baru Anda bekerja sesuai dengan program yang Anda rancang. Betul. Jadi sabar ya. E-sportnya masih butuh waktu, tapi pasti akan mereka wujudkan begitu. Bagaimana? Seru tidak obrolan kita kali ini? Kita akan sambung lagi setelah yang berikut. Baik, kita bertemu kembali masih dengan Peter dan Hansala. Kalau tadi di sesi sebelumnya mereka membicarakan kebaruan, berikut detailnya apa-apa yang mereka nantinya akan dikerjakan selama masa bakti. Di sesi kali ini kita akan masih bertanya lagi, setelah kebaruan yang Anda berdua usung di awal tadi, masih adakah yang pengen ditambahkan kira-kira? Ada Bu. Ayo Hansala, apa itu? Kita ini di bagian perbatasan. Ya. Jadi kami berencana untuk menumbuhkan atau menebalkan nasionalisme dengan cara mungkin mempersiapkan wajib di setiap kelas itu ada bendera-bendera. Bendera kita. Beserta dengan foto-foto para pahlawan atau presiden dan wakil presiden serta foto Garuda Pancasila. Ya, jadi berikut kelengkapannya ya, bendera dan yang lainnya. Itu semua memang melambangkan nasionalisme. Apalagi selain perangkat itu tadi yang Anda sebutkan. Karena saya lihat di baju-baju putih teman-teman itu ada biasanya nggak pasang bendera tuh. Oh ya. Nah, jadi kami mau mewajibkan menggalakkan lagi. Ya, ayo gitu. Harus pasang bendera gitu. Betul. Jadi nanti diceknya kapan? Ketika upacara atau kalau masuk kan biasanya memang ada
ada nih petugas OSIS yang disiapkan. Apa di saat itu disiapkan gitu? Yang nggak punya bendera ini pasang begitu? Enggak. Bagaimana detailnya? Jadi kita Diusahakan disiapkan ya. Diusahakan disiapkan. Jadi itu untuk yang OSIS juga bisa lihat siapa yang belum pasang mungkin. harus pasang gitu. Karena Anda semua sebagai contoh. Itu kalau dari memang betul kita ada di perbatasan dan rasa nasionalisme itu memang harus dijaga gitu. Salah satunya yang Anda gagas tadi. Selanjutnya masih ada yang baru lagi atau tambahan? Tambahan sedikit tadi kan di bagian nasionalisme Bu. Nah kami ini ingin menggalakkan lagi di bagian kedisiplinan. Kedisiplinan dengan cara Mungkin kebersihan kelas harus dijaga. Seperti yang Peter bilang tadi, siapa per minggu itu kami akan cek kelas siapa yang bersih. Nah itu kami akan berikan apresiasi. Ya akan diapresiasi Terus mungkin harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau tidak, ada apa itu? Rahasia ya. Jangan dimunculkan dulu supaya mereka kaget. Harus datang tepat waktu. Pokoknya harus apapun caranya gitu. Anda harus datang tepat waktu. Kalau dari Peter? Ya, bagaimana? Saya akan lanjutkan dari Anjala. Tadi katanya Anjala itu datang tepat waktu. Ya. Kita kan masuk jam 7 lewat 15. Ya, 7.15. Belajar itu pukul 7.30. Betul. Berarti ada selang 15 menit sebelum belajar. Iya. Nah, itu kami rencananya akan memprogramkan literasi. Literasi, iya. Jadi bentuknya seperti apa? Jadi teman-teman nanti akan mencari dalam bentuk berbagai buku-buku itu berupa quotes yang menarik. Yang menarik tentu saja, iya. Yang menarik. Diapain itu quotesnya? Quotesnya nanti bisa teman-teman tulis yang kemudian bisa dibuat dalam bentuk makalah atau media. Ya. Yang nantinya bisa ditempel dan kemudian yang terbaik nanti akan diberikan hadiah. Akan diapresiasi. Berarti akan banyak taburan apresiasi di masa bakti mereka. Ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan minat baca mereka. Mengingat memang literasi kita berada pada posisi yang katanya sih mengenaskan gitu. Sangat kurang betul. Jadi melalui Anda berdua rencana-rencana Anda yang sudah dirancang begitu. Jadi ada beberapa memang yang pembaruan, ada yang mengaktifkan kembali, tapi itu semua digagas untuk SMA Nusa lebih baik gitu. Jadi berkait program-program itu bagaimana Anda berdua dulu yang saya tanyakan, Anda berdua dulu bagaimana bentuk kerjasamanya sebelum Anda serahkan ke pengurus OSIS yang lain, apa yang Anda lakukan begitu? Ya tentunya dari program saling berkoordinasi gitu. Komunikasi terus-terusan begitu. Akan kami susun secara teratur yang kemudian akan kami komunikasikan lagi lebih baik kepada anggota. Baik. Begitu ya. Program-program mereka selain baru dan juga menarik untuk Anda warga SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Anda bersiap dengan program baru mereka dan program itu digagas kembali lagi untuk kita menjadi lebih baik. Dan kita sudah sampai di segmen akhir Bincang Nusa kita di edisi kali ini. Sebagai penutup, adakah yang Peter atau Hanzala ingin sampaikan berkait boleh istilahnya kesimpulan program atau harapan Anda nantinya? Semoga apa begitu? Bagaimana? Dimulai dari siapa? Peter dulu? Ya, tentunya harapan saya melalui program-program yang telah kami susun dapat mengembangkan lagi lah prestasi-prestasi para teman-teman di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan ini. Melalui program-program kami juga bisa lebih menyadarkan lagi terkait hal-hal yang telah kami sampaikan tadi, baik bidang kebersihan maupun juga baik bidang minat baca teman-teman. Nah, tentunya hal-hal ini tujuannya kami lakukan agar teman-teman itu lebih berkembang dari sebelumnya dan lebih berprestasi. Baik, ya. Dari Hanzala mau menambahkan?
tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Agar program kerja yang telah kami sampaikan itu bukan sekedar bualan. Sekedar bualan ya. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat tercapai. Dapat tercapai, dapat terwujud begitu ya. Oh, kita doakan bersama semoga apa yang mereka berdua rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Demikian perbincangan kita, semoga ada hal baik yang bisa Anda temukan, kemudian Anda pelajari, mungkin saja membangkitkan motivasi. Kita akan bertemu kembali pada Bincang Nusa edisi berikutnya. Sampai jumpa.